Sahabatku dalam Tuhan, Yesus berfirman, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Supaya kita sungguh-sungguh hidup, kita butuh firman. Untuk itu saat ini kita akan baca dan renungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, kami butuh firman-Mu supaya kami sungguh-sungguh hidup. Dan oleh sebab itu saat ini kami akan baca renungkan firman. Biar roh Tuhan yang singkapkan kebenaran firman melalui hamba-Mu. Dan Engkau jamah setiap orang yang mengikuti pelayanan ini. Supaya punya hati yang siap menerima firman. Dan firman itu diejawantakan di hidup ini. Ya Allah Roh Kudus, ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan. Bertindaklah ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bagian firman dibaca dari Filipi 2 ayat 19 sampai 24. Sekali lagi, Filipi 2 ayat 19 sampai 24. Begini dikatakan. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu, karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, pekerjaan Tuhan tak dapat dibelenggu kendati utusan Tuhan dibelenggu. Itu nyata dalam pelayanan di jemaat Filipi. Sebagai utusan Tuhan, Paulus dipenjarakan di Roma. Sekalipun berada dalam penjara, kerja pelayanan tidak harus terhenti. Dan dari dalam penjara Paulus tetap mendoakan jemaat Filipi. Dicatat di Filipi 1 ayat 3 sampai 11. Dari dalam penjara Paulus menulis surat dan dikirim ke jemaat di Filipi supaya umat tetap hidup berpadanan dengan berita Injil, tetap teguh berdiri dan tetap berjuang. Filipi 1 ayat 27-28. Supaya umat hidup bersatu, merendahkan diri seperti Kristus. Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Dan supaya umat tetap taat, mengerjakan keselamatan, dan tetap berpegang pada firman. Filipi 2 ayat 12 sampai 18. Kerja pelayanan itu harus terus berlanjut dan dilanjutkan. Dan karena itu, dalam bagian firman Filipi 2 ayat 19 sampai 24, Paulus mengirim Timotius untuk menata pelayanan yang ada di Filipi. Kenapa Timotius diutus ke Filipi? Karena bagi Paulus, pelayanan Timotius telah teruji dan terbukti. Teruji kesetiaannya untuk melayani. Dia melayani dengan sungguh-sungguh, memperhatikan kehidupan jamaat,
sehati sepikir, dan tidak mencari kepentingan sendiri, melainkan yang diutamakan adalah kepentingan Kristus. Terbukti pelayanan Timotius bukan sekedar kata-kata, tapi nyata dalam tindakan. Ada kerelaan berkorban, menolong Paulus dalam pemberitaan Injil, menolong Paulus dalam penjara, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Ini gambaran pertolongan, pengorbanan yang tulus tanpa mengharapkan balasan, sehingga Timotius diutus untuk melaksanakan pelayanan kepada jemaat di Filipi. Sahabatku di dalam Tuhan, seperti Paulus yang berada dalam penjara, dalam keadaan yang tak berdaya, terbelenggu di tengah situasi sulit, tapi tidak mematikan semangatnya untuk melayani Tuhan, tetap eksis, malah justru penderitaannya telah menyebabkan kemajuan Injil. Filipi 1 ayat 12. Ini kabar baik kepada kita. Saat ini kita ada di tengah situasi sulit akibat pandemi COVID-19. Situasi sulit tidak dapat melemahkan, apalagi mematikan kreativitas dan inovasi kita untuk melayani Tuhan. Di semua bidang pelayanan, di semua tugas pengabdian kita masing-masing, dan semua yang dilakukan bukan untuk kepentingan pribadi, tapi semata-mata untuk kepentingan Kristus. Sebagai keluarga Kristen, sebagai gereja, kita harus mempersiapkan, memperlengkapi anak-anak, anggota jemaat, untuk melanjutkan tugas tanggung jawab pelayanan, tugas kerja, usaha yang telah dirintis, dibangun dengan susah payah, supaya dapat berkelanjutan seperti Timotius yang dipersiapkan, dibina, dididik, diperlengkapi dari dalam rumah oleh neneknya Lois dan ibunya Eunike. 2 Timotius 1 ayat 3. Sehingga Timotius memiliki kepribadian yang baik, setia dalam pelayanan, bersungguh-sungguh melayani Tuhan. Selanjutnya, kita membutuhkan pemimpin-pemimpin yang memberi wewenang kepada orang-orang dan melahirkan pemimpin-pemimpin yang baru seperti yang dilakukan oleh Paulus. Kiranya ini yang akan kita tindak lanjuti, buah dari berita firman hari ini. Tuhan berkati. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Biar firman ini sungguh-sungguh hidup di hidup ini. Sehingga firman yang diberitakan memberi dampak dalam kehidupan kami. Mulai dari dalam rumah kami masing-masing. Bahkan juga di tengah kerja pelayanan kami. Khususnya di Gemim Bukit Moria Rike ini. Dan bahkan juga pelayanan yang ada di Gereja Masih Injili di Minahasa ini. Supaya kerja pelayanan yang kami lakukan, sungguh-sungguh kami lakukan untuk kepentingan Kristus. Dan oleh sebab itu, Tuhan taruh kuasa kepada setiap pelayan Tuhan. Supaya sebagai pelayan Tuhan, kami memiliki kesetiaan. Kami memiliki hati yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Sehingga pelayanan yang dilakukan datangkan sukacita, sorak pujian di bumi dan di sorga dalam nama Yesus. Dan Tuhan lancarkan semua kerja pelayanan dan apalagi dalam persiapan-persiapan untuk pelaksanaan pemilihan
dari arah kolom jamaat, wilayah, dan bahkan sampai sinode nanti. Biar Tuhanlah yang mempersiapkan pelayan-pelayan dan bahkan anggota sidi jamaat untuk melaksanakan agenda pelayanan yang besar ini. Sehingga yang terpilih itu sungguh-sungguh Tuhan yang persiapkan dan dapat melayani Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkati semua yang tetap eksis, memberi diri melayani Tuhan di tengah situasi sulit ini. Supaya situasi sulit ini tidak menjadi kendala, malah situasi sulit mendorong kami untuk berkreasi dan berinovasi menata kerja pelayanan. Sebagaimana juga yang dilaksanakan di Gemim Bukit Moria Rike ini. Melalui renungan harian keluarga tiap hari. Biar ini dikuduskan. Dan Tuhan berkati tim multimedia. Dan berkati semua yang mengikuti pelayanan ini. Supaya dari pelayanan ini datangkan sukacita. Tuhan dimuliakan. Terpuji namamu Bapa. Dan jaga bentengi kami semua. Supaya tetap aman dalam penjagaan pembentengan kuasa Tuhan siang dan malam. Tuhan pakai pemimpin-pemimpin bangsa ini. Dari pusat sampai ke daerah. Biar semua dijaga, dibentengi dan disukseskan. Semua yang dilakukan. Sehingga itu datangkan sorak pujian untuk keagungan kemuliaan nama Tuhan. Apalagi di tengah pandemi saat ini. Biar kami diselamatkan oleh Tuhan. Tidak terpapar dengan penularan virus corona. Kami tetap sehat dan tetap eksis untuk melakukan apa yang harus kami kerjakan di hidup ini. Terpuji namamu Bapa, ini doa kami. Kami minta semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Terima kasih atas kesediaan saudara yang terus mengikuti pelayanan ini. Yakinlah hal ini berharga di mata Tuhan. Tuhan memberkatimu. Amin. Shalom. Salam sehat. Jaga kesehatan supaya tetap sehat. Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.